Di dalam riwayat lain yang dinukilkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Abu Daud, Al-Imam Ibnu Majah, rahimahumullah, juga dari Jabir bin Abdullah, ada riwayat lain, ja'at imra'atu Sa'ad ibn Rabi' bibnatayha min Sa'ad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah atani ibnata Sa'ad ibn Rabi'. Ingat Sa'ad ibn Rabi'? Ketika peristiwa hijrah saya cerita Sa'ad ibn Rabi' ini. Dia adalah orang Ansar yang banyak harta. Dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abdurrahman bin Auf. Telah dipersaudarakan karena sama Muslim, kan yang dilakukan oleh Nabi ketika hijrah sampai di Madinah itu, yang pertama adalah al-ikha, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Nah, Sa'ad ibn Rabi' yang akan kita ceritakan ini, ketika hijrah dipersaudarakan oleh Nabi. Sa'ad ini orang Ansar, Abdurrahman bin Auf orang Muhajirin, dipersaudarakan atas nama satu agama, ukhuwah Islamiyah. Nah, setelah itu kan dibawa oleh Sa'ad. Apa kata Sa'ad ke Abdurrahman? Abdurrahman, engkau saudaraku sekarang. Ana dhu malin, ana aksarul ansari mala, saya orang Ansar yang paling banyak harta. Fakhus nisfa mali, ambillah separuh hartamu. Itu Sa'ad ibn Rabi'. Alita lo nak bersaudara serupa itu kini. Nah, jangan saudara ukhuwah sama seagama, nusa nak saudara se pakar sawah selepek kadang tepak tangan namu mangke ke ladi yang surang-surang. Ini yang terjadi. Nah, bukan itu saja, malah dia katakan saya punya 2 orang istri. Engkau tidak punya istri, ada tak engkau yang suka dari istri saya berdua, saya ceraikan, engkau nikahilah. Nah, begitu Sa'ad. Nah, kasus ayat ini di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Daud dan juga Imam Ibnu Majah dari Jabir, ada kaitannya dengan 2 putri dari Sa'ad. Jadi istri Sa'ad ibn Rabi' datang membawa 2 putrinya, putri Sa'ad, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, ya Rasulullah, hatani ibnata Sa'ad ibn Rabi'. Ini 2 anak perempuan ini, anak gadis ini adalah 2 putri dari Sa'ad ibn Rabi'. Nah, qutila abuhuma ma'ak yauma Uhud syahidan. Sa'ad ibn Rabi', bapak dari 2 orang anak gadis ini, terbunuh syahid bersama engkau dalam peperangan Uhud. Sa'ad bin Rabi' itu syahid, salah seorang syuhada yang 70 itu. Wa anna ammaha akhadha malahuma. Nah, yang terjadi paman dari mereka berdua, paman berarti saudara Sa'ad, patu atau peteknya, mengambil harta mereka. Walam yada' lahuma mala, dan tidak meninggalkan untuk anak gadis ini sedikit pun harta jatah mereka, bagian mereka. Jadi dia ambil sadonyo dek saudara Sa'ad ibn Rabi', dek paman anak nombor 2 ku anak gadis. Ibunya mengadu kepada Rasul, membawa 2 anak perempuannya, anak Sa'ad ibn Rabi', yang harta Sa'ad ketika wafat dia syahid, meninggal, terbunuh dalam perang Uhud, hartanya diambil oleh saudara Sa'ad seluruhnya, dan anak perempuan tinggal tanpa ada dapat apa-apa. Dan ingat, wala tunkahan illa walahuma mal, dan tidak akan ada yang mau menikahi mereka kalau mereka, melainkan kalau mereka punya harta. Kalau tidak ada 200 sama sekali, siapa orang nak namu aja nanti kok? Ibunya. Mendengar pengaduan itu, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yaqdillahu bidzalik. Allah yang akan menurunkan qada, keputusan tentang itu. Jadi waktu itu belum ada
turun ayat. Sehingga Nabi tidak menjawab dari mana keputusan akan diambil. Kata Rasul, Allah yang akan menjadi qadi, Allah yang akan memutuskan perkara ini. Ketika Nabi berkata begitu, tanazal ayatul miras, turunlah ayat-ayat mawaris, ayat kewarisan ini. Faba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ammihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus orang kepada paman anak gadis yang berdua tadi. Apa kata Rasul kepada pamannya itu? A'ati ibnatai Sa'ad as-sulusain, kata Nabi. Berikan dua anak gadis Sa'ad itu 2/3 dari warisan ayahnya. Wa ummuhuma sumuna. Dan ibunya, ibu berdua berarti istri Sa'ad, mendapatkan 1/8. 1/8. Karena ada anak. Kalau tidak ada anak, berapa hak istri? 1/4. Wa ma baqiya fahuwa lak, yang tersisalah yang menjadi milikmu. Itu yang untukmu, kata Nabi. Setelah turun ayat mewaris, Nabi mengutus orang kepada saudara Sa'ad ibn Rabi' yang tadi mengambil seluruh warisan, karena memang begitu masa jahiliyah. Tapi ini terasa ketidakadilan. Makanya istri Sa'ad mengadu kepada Nabi. Apakah di dalam Islam, dalam hukum Rasul begini juga? Ini anak ditinggalkan berdua, tidak dapat apa-apa, pamannya mengambil seluruh harta. Kata Rasul, Allahu yaqdi atau yaqdillahu bidzalik. Allah yang menetapkan hukum dalam perkara itu. Artinya Nabi menunggu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat tentang kewarisan. Setelah turun ayat tentang kewarisan, Nabi mengutus orang kepada paman anak tadi, saudara Sa'ad ibn Rabi' yang mengambil seluruh harta. Apa kata pesan Nabi? A'atil ibnatai Sa'ad, berikan 2 orang anak gadis atau anak perempuan Sa'ad itu as-sulusain, 2/3 dari warisan. Wa ummahuma, dan ibu mereka berdua berikan as-thumunu, 1/8 dari warisan. Wa ma baqiya, dan yang tersisa setelah itu, fahuwa lak, itu yang menjadi jatahmu. Itu ketentuan Allah. Setelah kita mengaku sebagai muslim saat ini tidak kita terima ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Orang, oh itu tradisi. Orang ini kan juga bertradisi dahulu. Tradisi mereka, harta diambil oleh paman keseluruhan. Anak bagaimana? Baiklah istri bisa menikah dengan laki-laki lain, ada yang menanggung. Yang anak ini kan belum tentu bisa siap. Apalagi kalau sama sekali tidak ada harta, bagaimana mereka akan melanjutkan kehidupan? Makanya tentuan faraid di dalam Islam sebenarnya jawaban atas ketidakadilan yang pernah berlaku. Nah, siapa saja yang tidak tunduk kepada ketentuan kewarisan ini, berarti dia telah menyeleweng dari jalan yang lurus dan jatuh kepada perbuatan zalim. Jadi jangan dianggap main-main. Jangan dianggap enteng. Itu adalah kezaliman. Nah, jadi 2 sabab ini, 2 dari sababul wurud ini, kalau Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa pada zahirnya hadis Jabir yang pertama merupakan penyebab turunan ayat terakhir dari surat ini. Nah, karena apa? Karena terkait dengan
saudara-saudara, bukan ayat ini. Ayat mewariskan tidak ayat 11 saja. Ayat terakhir dari surah An-Nisa juga. Nah, itu mungkin kata Ibnu Katsir rahimahullah yang menjadi sabab turun ayat itu. Sedangkan ayat hadis yang kedua, itulah yang tepat sebenarnya menjadi sabab turun dari ayat yang ke-11 ini. Jadi kalau kita coba analisa, kata Al-Imam Ibnu Katsir, dari dua hadis tadi, mana yang menjadi sabab turun ayat 11, tampaknya adalah kisah anak Sa'ad ibn Rabi' ini. Nah, makanya di situ diawali dengan yusikumullah fi auladikum. Sedangkan kasus Jabir kemungkinan adalah tentang kalalah, tentang saudara. Nah, jadi karena itu ayat ini merupakan ketentuan yang mendasar tentang aturan kewarisan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yusikum. Makna yusikum berasal dari kata wasiyah, yaitu adalah seseorang maju kepada yang lain untuk memerintahkan mengamalkan sesuatu dengan memberikan petunjuk, wa'al. Jadi karena itu tawasal qaum, kata tawasa di situ bermakna ya'murukum. Jadi karena itu yusikum ay ya'murukum amran muakkada. Allah memerintahkanmu dengan perintah yang berisi penegasan. Yusikum. Ini bukan ya'mur saja, bukan memerintah saja. Dikata kalau yusikum bermakna ya'murukum amran muakkad. Allah perintahkan kamu dengan perintah yang berisi penegasan. Jangan diago je lain. Jadi kalimat-kalimat yang memakai kata wassa, wa wassaynal insana biwalidayhi, kan begitu? Kami berwasiat, jangan dikecilkan, bahwa berbuat baik kepada orang tua itu bisa diago-ago. Enggak. Jadi kata yusi, kata wassakumullah, itu bermakna adalah perintah dengan penegasan. Diperintahkan, dinasihati, ditegaskan, itu maksudnya. Ketika Allah katakan yusikumullah fi auladikum, bermakna bahwa anak-anak itu harus diberikan haknya, sebagaimana Nabi SAW tidak menunda lagi pembagian untuk anak Sa'ad ibn Rabi'. Ketika ayat turun, langsung beliau utus orang pergi ke tempat paman anak ini, katakan kepadanya, berikan anak Sa'ad ibn Rabi' dua orang wanita ini as-sulusain, 2/3 dari harta warisan, dan berikan ibu dari mereka berdua, yaitu istri Sa'ad as-sumuna, 1/8. Wa ma baqiya, dan katakan kepada pamannya itu yang tersisa dari pembagian itu setelah diberikan anaknya dan istrinya, itu baru menjadi jatah. Bayangkan bagaimana Nabi menerapkan hukum. Awak lah bercucu lu, alun je jaleh duduk tagaknya. Sudah itulah 3 keturunannya baru tiba ke buya. Baca roh lagi buya. Awak lah bertangka. Balik buya ustaz mendudukkan kewarisan setelah sekian generasi. Dan ikolah menukuk, ikolah bertambah, ikolah membali, ikolah berbagai macam. Nah, diminta kesaksian iko, nyong aku loh, yo amboyo satu lo dulu, kau satuan bisa membuktikan lagi. Akhirnya ditawarkan buya, badamai salah, jam tangka aja lagi. Damai tak luar muah. Nah, akhirnya harta yang dengan titik peluh, dengan tetesan keringat dicari, diusahakan oleh orang tua, bersusah payah siang malam,
kadang meneteskan air mata, diberikan rezeki oleh Allah, diniatkan oleh orang tua untuk lai kesanang anaknya, kemudian malah jadi tampang pertikaian dan permusuhan antar anak yang sedarah, senasab, serahim. Saya sadar tuh. Tiap yang ayah mata orang gaib dulu mencarinya tuh. Susah hidupnya. Supaya nak sanang anaknya kemudian hari. Janganlah terjadi bak suruh puayah yo nak oh. Kamu gitu. Kau anak, kau apa dulu, ayah dulu. Apa dulu ditinggal, diangku kalian dah ada apa-apa do. Nah itu. Pelajaran hidup itu terkadang membekas kepada diri orang tua, karena itu mau dia bersusah payah untuk menyimpan sedikit hartanya. Kalau payah wak dari dunia ku, anak lain tak menadahkan tangan ke orang. Nah diharap dengan itu mereka akan hidup senang, supaya taat kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Arato nandak baratu menjadi tampang cakap antara orang beradik kakak. Disebabkan apa? Karena tidak patuh main ago-ago tentang kewarisan. Kalau kita sadar dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, ketika ayat itu turun, tidak beliau tunggu tahun mungku untuk menyelesaikan masalah kan? Lain ditunggu dari Nabi bulan mungku. Kalau di riwayat yang kita baca di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah ini, ketika ayat itu turun, faba'asa, segera diutus, tak menunggu lama. Terus orang pergi ke tempat paman anak gadis yang berdua itu, katakan kepadanya, beri ibnatai Sa'ad, dua orang putri Sa'ad ibn Rabi' itu as-sulusain, 2/3, wa ummahuma, dan ibu mereka berdua istri Sa'ad itu as-thumuna, 1/8 kata Nabi. Wa ma baqiya fahuwa lak, yang tersisa itulah yang menjadi jatahmu. Bilo tahun mungko ndak, ketika itu diselesaikan. Nah, makanya saya mengajak umat jangan menunda-nunda menyelesaikan perkara kewarisan. Mudaratnya besar. Mudaratnya. Apalagi sekarang antar orang badusana tu ndak acok bertamu, sehingga jalinan kedekatan tu mulai renggang. Kalau dulu orang kiliang-kiliang nyonyo-nyonyo, tidak. Nah apalagi kalau sampai pada tingkat cucu. Dan di tingkat anak tidak selesai, tiba di tingkat cucu lah tambah 2 kali lipat. Pemikirannya lah bermacam-macam. Rasa tentu tidak sedikit orang beradik kakak lah tu. So, semakin jauh jarak ranting nasab, biasanya ditambah dengan kurangnya bergaul dan bertemu, akan semakin renggang rasa kedekatan badusana. Dan itu terjadi. Jadi semakin panjang rantiang ranji itu ke bawah, kan ranji itu berantiang-rantiang tuh. Nah, semakin jauh anak berampe, anak nanampe beranak lo 3 surang, berarti lah 2 balik. Nah 2 balik ini cara berfikirnya, cara bersikapnya, karakter mereka masing-masing, hubungan antara mereka kadang sekali rayo sebesuo kok lai pulau. Apa menyelesaikanlah di tingkat itu. Apalagi harta yang sudah lama berada di tangan, rentan ditambah, rumah dipelok dan berbagai macam, masing-masing kan mengklaim, bagilah tapi rumahku dulu tinggal modeliko do barabi piti dan memeloknya kau lah susah. Nah lain tak mengakui, dan ini mengklaim. Akhirnya apa? Harta yang tinggal menjadi
menjadi sumber atau penyebab persengketaan. Nah, kalau tahu idui lah orang gaib mencari anak serupa itu, lah senang hatinya. Tak senang hatinya. Kalau kita yakin bahwa apa yang terjadi pada waktu diberitakan kepada orang tua kita di alam barzakh sana, bagaimana yang terjadi pada beliau, mendapat kabar tentang anak cucunya bercakap perkara arato, dan itu adalah hasil titik paluhnya dahulu rezeki dari Allah. Nah, mudah-mudahan lainan johati mendengar himbauan dan kajian niko berubah lalai masyarakat Minangkabau terkait dengan arato pusaka randah, dan ditunda-tunda jo, dan sampai titik paluh orang tua wak menjadi penyebab silang sangketo antara kita badun sana. Wallahu a'lam.